Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 173 sampai 174, atau episode 199 sampai 200, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Para jenius masih dianggap tenang, namun 1008 negara di dunia penuh dengan kegembiraan, terutama warga yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 1 triliun galaksi di negara semesta Ganwu. Itu adalah kumpulan lebih dari 1 juta jenius absolut dari banyak negara jagat raya. Dalam 20 besar, sebenarnya ada 2 dari mereka sendiri. Sejauh mana kehormatan itu? Kita, Kerajaan Gunung Naga Hitam kita sebenarnya memiliki kejeniusan yang berhasil mencapai peringkat 3. Itu seluruh alam semesta. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Ya Tuhanku, Luo Feng terlalu kuat. Seluruh alam semesta, itu 1008 negara alam semesta. Kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar terpana dengan berita ini, meskipun medan bintang Gunung Naga Hitam dapat dianggap luas dan tak ada habisnya, dibandingkan dengan 1008 negara di dunia, itu sangat kecil. Bahkan negara jagat raya Ganwu, tidak memiliki seorang jenius yang berhasil masuk ke dalam 20 besar, untuk waktu yang sangat lama, apalagi medan bintang Gunung Naga Hitam yang kecil. Mungkin belum ada satupun dalam triliun tahun terakhir. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Semua situs web internal Pegunungan Naga Hitam menyiarkan berita ini siang dan malam. Setiap rekaman mengenai Luo Feng, semangat dan dukungan untuknya dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Kaisar berkata dengan penuh semangat, Luo Feng berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita, dia adalah pahlawan Kekaisaran kita. Bintang kecil ini yang bahkan tidak layak disebutkan, karena Luo Feng mendapat pengakuan dari banyak warga, dan dari negara-negara lain di dunia. Luo Feng adalah pahlawan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Sebuah siaran berita menyebar di situs Pulau Gunung Naga Hitam. Kaisar berseru, dia dari Gunung Naga Hitam kita, bintang galaksi Bima Sakti. Aku telah memutuskan, untuk secara resmi memberikan dia rumahnya, Galaksi Bima Sakti. Mulai hari ini, dia adalah pemimpin Galaksi Bima Sakti. Kaisar memutuskan, keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semuanya siap. Sebenarnya, Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan Galaksi Bima Sakti kepada Luo Feng. Namun dengan deklarasi publik, jelas itu untuk lebih meningkatkan posisi Luo Feng. Luo Feng, untuk bisa mendapatkan reputasi seperti itu di dalam Kekaisaran, pekerjaan oleh keluarga Kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka bersin. Bajingan, Brolin duduk di ruang kerjanya, menggertakkan giginya dengan keras, mematahkan gelas di tangannya. Sudah berakhir, tidak ada harapan lagi. Seluruh eselon atas semuanya memutuskan untuk mengikat Luo Feng. Keluarga Kekaisaran bersama dengan dukungan Gunung Naga Hitam Tanah Suci, eselon atas semua memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan merangkul di Luo Feng, dengan galaksi sebagai rumah dan hubungannya, selama dia tidak mati, juga dengan talenta peringkat 3-nya, dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, bahkan di dalam inti perusahaan semesta virtual. Perusahaan semesta virtual, salah satu dari 5 Leviathans hebat, bahkan berdiri di depan 4 lainnya. Bahkan 1008 negara di dunia harus menghormati 5 Leviathans. Saat Luo Feng meraih otoritas yang kuat, selama masa krisis, Kerajaan Gunung Naga Hitam akan menghabiskan sumber daya mereka untuk membantunya. Mengenai Pangeran ke-9 Brolin itu, ia bahkan tidak dipertimbangkan di antara eselon tertinggi pemerintahan, bagaimana ia bisa mempengaruhi keputusan apapun oleh Kekaisaran. Ini sudah berakhir. Nuolan San menatap layar, matanya tidak mau melihat lagi, dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan semesta virtual, saat mereka menemukan aku, membunuh aku akan semudah membunuh semut. Selamanya di pengasingan, Nuolan San menggertakkan giginya, kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan, kalau tidak aku harus tetap diam selamanya, tidak membocorkan jejak diriku sama sekali. Karena sudah begini, mata Nuolan San berkilau dingin, kalau begitu aku akan pergi keluar lapangan bintang ke medan perang. Kalau tidak,
Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui dirinya. Nuolan San adalah orang yang kejam dan absolut, untuk dapat bertahan hidup 1000 pertempuran hidup atau mati di aula kapak besar, yang juga merupakan ketegasan yang kuat. Saat ia mendeteksi bahaya, dia meninggalkan sarangnya. Dan sekarang, dia duduk di kapal alam semesta dan segera meninggalkan planet ini. Sin berpindah bumi. Ya Tuhan, apa? Luo Feng adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Benua Amerika Utara, Pangkalan Washington di Amerika, sekelompok eselon atas terkejut. Pemimpin Bima Sakti. Bagaimana bisa? Sebelum, informasi yang kami kumpulkan dari alam semesta virtual semuanya menyatakan bahwa seorang pejuang tingkat alam semesta, dapat memperoleh 10 planet sebagai wilayah, hanya penguasa sektor yang dapat diberikan galaksi sebagai wilayah. Menurut informasi, penguasa sektor adalah pejuang yang menakutkan yang dapat menghancurkan bumi dengan hanya membalikan tangan mereka, bahkan bintang, atau planet katai putih tidak ada artinya di hadapan penguasa sektor. Bagaimana Luo Feng mendapatkan hadiah seperti itu? Eselon atas Amerika sangat terkejut. 5 negara besar di dunia, meskipun mereka berterima kasih kepada Luo Feng, namun mereka tidak seperti orang Cina, yang terikat oleh ikatan darah. Negara-negara lain sebenarnya sedikit tidak bahagia, mengapa pemimpin bumi harus orang Cina? Kenapa dia tidak bisa dari Amerika, atau India? Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan diri mereka sendiri, tetapi berita itu sekarang benar-benar mengejutkan mereka. Perhatian semua, izinkan aku untuk menjelaskan arti di balik kompetisi jenius alam semesta. Seorang wanita berambut emas berkata, setelah kamu mendengarnya, aku yakin kamu semua akan mengerti status Luo Feng saat ini, dan apa yang ia wakili. Mengapa dia benar-benar dapat menerima perlakuan dari penguasa sektor. Pemimpin Bima Sakti. Haha, Luo Feng benar-benar kuat. Wang tua, ada berapa planet kehidupan di galaksi Bima Sakti? Menurut informasi dari jaringan alam semesta virtual, galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 210.000 planet kehidupan. Hahaha, lebih dari 210.000 planet kehidupan. Dan mereka tiba-tiba semua milik Luo Feng. Baiklah, berjuang untuk bumi kita, dia juga berjuang untuk nama orang-orang Cina kita. Kami orang Cina, meskipun kami telah dianggap sebagai orang asli, namun dari kami seorang jenius telah muncul dan membuatnya menjadi peringkat 3 di antara seluruh alam semesta. 5 negara besar di bumi, semua pemimpin pangkalan menerima berita, semua tercengang oleh berita pemimpin galaksi Bima Sakti. Namun para pemimpin tidak memberitahu warga biasa, pada kenyataannya, sebagian besar orang di bumi masih tidak mengerti banyak tentang alam semesta, eselon atas bumi tidak ingin membiarkan mereka terhubung dengan alam semesta dengan cepat. Peningkatan saudara ketiga benar-benar mengejutkan. Duduk bersila di sebuah pondok, pemuda berpakaian hitam Hong membuka matanya, aku juga tidak bisa santai, guru pasti memiliki teman-teman aneh, seorang yang abadi sebenarnya mau hidup di planet tanpa teknologi apapun. Tatapannya menyapu pondok, memandang dunia luar dan 100 km langit. Di langit itu beberapa pria liar berpakaian bulu binatang beterbangan. Planet ini adalah tempat tinggal dari sebuah abadi. Seluruh planet dikondisikan dalam keadaan yang sangat mendasar, manusia dari planet ini semua memaksa energi potensial mereka dan secara bertahap menciptakan sekte. Dan ini adalah tempat tinggal dari yang abadi, sekte-sekte ini bahkan tampaknya tidak tahu, ada abadi alam semesta yang hidup di sini. Hong, ayo pergi. Penguasa sektor waktu Luo tiba-tiba muncul di depan pondok, Hong segera berdiri dan terbang, duduk di kapal alam semesta dan meninggalkan planet ini. Sekte-sekte asli planet ini bahkan tidak tahu bahwa 2 pejuang kuat alam semesta baru saja melewatinya. Tidak buruk, aku mengizinkanmu untuk beristirahat. Teriak Lord Wu. Tidak cukup, masih belum cukup. Saudara ketiga telah mencapai peringkat 3, peningkatan aku masih belum cukup. Di Mars tata surya, Dewa Guntur berlatih sesuai dengan rencana Lord Wu, memperbaiki dirinya sendiri. Luo Feng tampaknya tidak tahu bahwa ia berada di peringkat ketiga di seluruh alam semesta, dan memiliki pengaruh seperti itu. Ia bersama Rong Jun dan 3 lainnya, mendengarkan ceramah dari raksasa lapis baja berskala. Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa, tergantung pada penampilanmu. Dimengerti, kalian bisa pergi dulu. Luo Feng dan Rong Jun tetap tinggal. Raksasa lapis baja berskala itu berkata. Segera 3 pemuda lainnya meninggalkan ruangan besar dengan hormat, dan menyisakan Luo Feng dan Rong Jun. Tatapan raksasa lapis baja skala mendarat kepada 2 dari mereka. Peringkat 13, peringkat 3. Suara raksasa itu tebal dan kuat,
Tekanan kuat itu menyebabkan Luo Feng dan Rong Jun nyaris tidak bisa mempertahankan berdiri. Apakah kamu berdua merasa bangga di dalam diri kalian, berpikir kamu sangat kuat? Tidak, kata Savage Rong Jun. Ruang pelatihan tidak membuktikan apapun, kata Luo Feng juga. Raksasa lapis baja itu meraung sedikit, untung kamu juga masih bisa tetap tenang dan tenang, tidak membiarkan kehormatan dan kemuliaan kecil ini sampai ke kepalamu, benar. Luo Feng, apa yang kamu katakan itu benar. Ruang pelatihan tidak membuktikan apapun, izinkan aku memberitahu kamu, 10 ruang pelatihan teratas, terdiri dari 2 pejuang dan 8 pengendali pembaca semangat. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, sebenarnya ada 8 pengontrol di 10 besar. Ruang pelatihan ini, memiliki keuntungan besar bagi pengontrol pembaca semangat. Di sebelah pejuang, bagi para Hinoptis, ini adalah yang terburuk. Raksasa itu berkata, jenius klan Dewa Melolong itu, GLIC, banyak dari kita yang tidak tahu menganggapnya sebagai 10 besar, namun peringkatnya hanya 189. Di ruang pelatihan, untuk bisa mencapai 20 besar, tentu saja mereka semua kuat. Namun beberapa dari mereka di peringkat 30-50, belum tentu lemah. Terutama hipnotis pembaca roh, mereka semua berperingkat di atas 100-an, namun dalam pertempuran ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Raksasa itu menekankan, karena itu, kamu jangan sampai ceroboh, jika tidak, kamu akan diinjak oleh orang lain. Luo Feng dan Rong Jun mendengarkan dengan patuh. Tentu saja, ruang pelatihan memang mencerminkan tingkat kekuatan tertentu. Dari banyak yang abadi di sini, menonton siaran dan menyimpulkan, Luo Feng, di antara kesimpulan kami, kamu peringkat di antara 10 besar. Raksasa lapis baja skala berbalik untuk melihat Savage Rong Jun, kamu berada dalam 20 besar. Luo Feng dan Rong Jun keduanya tetap diam. Raksasa itu memandangi keduanya dan berhenti sejenak sebelum berkata, tentu saja, dalam pertempuran yang sebenarnya, itu tergantung pada bagaimana kamu melakukan semuanya, dan juga bagaimana kamu menyusun strategi dan menangani lawan kamu. Siapapun dari 20 besar bisa masuk ke 10 besar, 10 besar masih bisa kalah dari siapapun dari belakang. Bagaimanapun kekuatan semua orang sangat dekat. Kalian pergi istirahat, kalian berdua mendapatkan slotmu, besok tidak ada apa-apa untukmu. Bersiaplah untuk pembantaian terakhir. Meskipun ada 1000 orang yang bisa memasuki inti, perawatan di dalamnya memiliki perbedaan besar. Inti dari itu sendiri memiliki level yang lebih rendah dan lebih tinggi. Sama seperti Dewa Kematian Bolan, dia pasti akan dapat memasuki area rahasia utama. Adapun kamu dua, bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Kata raksasa lapis baja skala. Luo Feng dan Savage Rong Jun keduanya berjalan keluar dari ruang skala raksasa lapis baja itu bersama-sama. Luo Feng, teriak Rong Jun. Luo Feng berdiri di sana dan berbalik, mata seperti harimau. Rong Jun bersinar, berkata dengan pelan, peningkatanmu telah mendapatkan rasa hormatku. Aku berharap bisa bertemu denganmu di arena dan sekali lagi mengalahkanmu. Kalahkan aku. Bibir Luo Feng melengkung tersenyum, aku akan menunggu. Rong Jun berbalik untuk pergi setelahnya. Luo Feng memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Rong Jun ini, tampaknya tidak setuju dengan kesimpulan raksasa lapis baja berskala itu. Dia tampaknya memiliki jaminan mengalahkanku atau sesuatu. Luo Feng tidak melakukannya. Aku tidak punya perasaan lain, hanya antisipasi, yang salah satunya melawan lawan yang sangat kuat. Semakin kuat dia, semakin akan membentuk dan meningkatkannya. Hari itu, lebih dari 1 juta jenius yang tersingkir semuanya diteleportasi. Seluruh gedung pencakar langit 0825 hanya memiliki 6 orang yang tersisa, pemimpin abadi dan 5 pemuda. Tepat pada fajar hari kedua, termasuk Luo Feng dan Rong Jun, tahun 7300 jenius telah berkumpul di plaza tengah. Tiba-tiba energi tak berbentuk menelan seluruh plaza, menyebabkan 7300 jenius manusia untuk tunduk tak terkendali. Mereka semua melihat ke atas dan di udara, bayangan yang akrab muncul. Dia mengenakan pakaian yang tampak normal tetapi benar-benar diresapi dengan baju besi hijau energi misterius. Dia memiliki sisik ungu di kepalanya, wajahnya membawa senyum, namun tidak ada yang berani benar-benar menyamai tatapannya saat dia melihat sekeliling. Tuan Ksatria, 1008 yang abadi semua berkata serempak dan membungkuk dengan hormat. Ini menyebabkan 7300 orang jenius terkejut. Tahap pelatihan ruang telah berakhir. Pertama aku ingin mengucapkan selamat kepada peringkat 1 hingga 100 peserta. Kamu semua mendapatkan hak untuk memasuki inti dari perusahaan semesta virtual. Saat ini,
siapapun yang tidak setuju, silahkan berbicara, perusahaan jagat raya virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Suara pria berskala ungu lapis baja hijau itu ringan, bergema di telinga dan pikiran mereka. Semua terdiam, tidak ada yang bersuara. Bagus. Pria itu mengangguk puas, peringkat 101-7,300, 7200 jenius ini. Menurut kinerja ruang pelatihan kamu, perusahaan semesta virtual telah secara otomatis mengatur duel arena kamu. 3 kemenangan berkelanjutan akan memberi kamu slot, setiap pecundang akan dieliminasi. 7.200 orang, dalam pertempuran 1 lawan 1, menghilangkan setengah setiap pertempuran, dengan 3 kemenangan berturut-turut, hanya 900 yang tersisa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebagian besar jenius di bawahnya curiga. 3 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Jika 2 pejuang yang kuat bertemu, bukankah itu dihilangkan 1? Luo Feng berpikir, situasi yang sama telah terjadi dalam pemilihan negara semesta Ganwu, dia dan Rong Jung telah bertemu. Luo Feng berpikir, ini mungkin yang banyak dilakukan para jenius sedang berpikir. Pengaturan sistem perusahaan jagat maya jelas yang terbaik, tidak perlu khawatir. Pria berskala ungu lapis baja hijau berkata, saat ini, 7.200 peserta, akan memulai duel arena mereka. Plaza sedikit bergetar, 7.200 jenius yang berpartisipasi tiba-tiba dipindahkan, dan hanya 100 jenius yang tersisa. Luo Feng melihat sekeliling, dengan hanya 100 pemuda yang tersisa, alun-alun itu tampak kos. Di dalam, bilah darah putih berjubah putih, Dewa Bolan, Sang Pangeran Manka dipenuhi dengan roh pertempuran, saudara-saudara jenius dari planet Augusi, hampir seperti gunung daging di ketinggian 6 meter, pria berpenampilan kuat dengan kapak darah di punggungnya, pemuda rumah impian, pemuda besar dengan wajah penuh bulu seperti beruang, wanita muda benang hitam menggoda dengan 4 lengan, pemuda pemalu dan malu-malu. Tersisa 100 orang, mereka semua adalah 100 orang teratas dalam tahap pelatihan ruang angkasa. Para jenius absolut diatur untuk memasuki inti dari perusahaan semesta virtual. 100 orang ini memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, memahami bahwa mereka semua akan menjadi pesaing. Ada kursi di sana, kalian semua bisa menonton siaran. Pria berskala ungu lapis baja hijau menunjuk ke kejauhan, segera 100 kursi besar dan beberapa meja muncul di sudut alun-alun. Di atas meja ada minuman dan makanan, dan pria lapis baja hijau itu sendiri duduk dengan 1008 yang abadi di tempat lain. Dewa Kematian Bolan, Luo Feng dan 100 sisanya semuanya duduk, dan Luo Feng dan Rong Jun duduk berdekatan. Tidak peduli apapun, mereka berasal dari negara jagat raya yang sama, tentu saja mereka merasa lebih dekat, terlebih lagi mereka berdua merasa senang satu sama lain. Lihat, 3.600 layar. Ini akan segera dimulai. Melolong dewa hipnotis klan Jia Laisi, di layar itu. Beberapa jenius absolut yang berpengetahuan luas berbicara, memang 3.600 layar besar muncul di tengah alun-alun, setiap orang menampilkan pertempuran berbeda yang akan dimulai. Sangat cepat, di 3.600 layar, pertempuran dimulai hampir bersamaan. Pertempuran untuk 900 slot yang tersisa telah dimulai. Para pemenang maju sementara yang kalah tersingkir, semuanya sangat kejam. Seorang pemuda berlutut di lantai layar, dengan lubang di dahinya, tatapannya menyilaukan, bibirnya bergerak, seseorang bisa memahami apa yang dia katakan, aku tidak bisa menerima ini. Jenius absolut jatuh satu per satu. 5 menit belum berlalu, dan 3.600 sudah dihilangkan. Mereka tidak bisa menerima ini. Secara alami orang-orang yang dihilangkan tidak bahagia, mereka telah mencapai tingkat ini, hanya sedikit lebih berada di negara jagat raya dibandingkan dengan inti dari perusahaan jagat maya adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. 5 Leviathans Agung adalah puncak sejati manusia di alam semesta. Semua jenius absolut ini menganggap diri mereka kuat, hanya puncak alam semesta yang layak bagi diri mereka sendiri. Jika mereka ingin masuk, mereka ingin memasukkan yang terbaik. Setelah setengah jam, ronde kedua dimulai. 3.600 orang jenius, sekali lagi setengah jatuh, sisanya setengah melanjutkan. Setengah jam kemudian, setelah beristirahat dan bersiap, ronde ketiga dimulai. Ini 1.800 jenius mutlak semua berharap dengan antisipasi besar, mereka hanya satu langkah menjauh dari kemenangan, namun hanya ada 1 dari 2 di setiap arena duel yang bisa memasuki inti alam semesta virtual, setengah lainnya semuanya dihilangkan. Luo Feng dan Rong Jun berfokus pada puluhan layar sekaligus,
Untuk para jenius absolut ini dengan kemauan dan kesadaran yang kuat, multitasking sangat mudah, dan 100 jenius saat ini semua menonton banyak layar sekaligus. Namun mereka semua fokus pada satu bersama. Si hipnotis klan Dewa GLIC melolong yang disiarkan. Ia menang lagi. Dia masih menang dengan cara yang sama. Luo Feng mengerutkan alisnya, 3 pertandingan GLIC, pertempuran 1 dan 2 yang bahkan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana, lawan segera hancur. Dan di pertandingan ketiga, lawannya berhasil menahan serangan jiwa pertama, namun masih jatuh setelah kedua. 3 kemenangan berturut-turut, penghipnotis GLIC, memperoleh 1 slot. Penghipnotis ini menakutkan, kata Savage lembut. Luo Feng menatap layar, serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan, namun, jika dicampur dengan hipnotisme, itu menakutkan. Hipnotisme dapat membuat seseorang secara tidak sadar masuk ke negeri fantasi, tidak menyadari fakta itu sendiri. Jenis hipnotisme yang mengerikan ini adalah musuh alami seorang pejuang. Savage Rongjun mengangguk. Seperti Luo Feng mempelajari jejak jiwa, dan membatalkan pagoda 2 teknik hebat ini, kendali energinya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, pertahanannya juga sangat kuat. Dia masih memiliki keyakinan untuk bertahan melawan penghipnotis GLIC. Namun para pejuang, yang banyak memiliki kekuatan dan negara yang kuat, mungkin melawan serangan roh yang dapat mereka tahan, namun melawan hipnotisme, banyak pejuang tidak akan menerimanya dengan baik. Penghipnotis GLIC, terhadap boneka otomat, bentuk kehidupan logam, klan Mosa dan lain-lain, makhluk tanpa jiwa, hipnotismenya tidak berpengaruh. Namun melawan orang lain dengan jiwa, kekuatannya sangat besar. 900 bayangan tiba-tiba muncul di alun-alun. 900 jenius absolut ini sebagian besar memiliki ekspresi bersemangat, karena mereka telah melewati 3 putaran eliminasi, di antara 7.200, 900 final ini berhasil. Namun di antara kelompok jenius ini, beberapa masih tidak memiliki ekspresi. Sama seperti pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah hitam. Tidak heran sekelompok bawahan menyimpulkan bahwa penghipnotis GLIC memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Luo Feng dan yang lainnya dari 100 berdiri, berjalan untuk berkumpul, pandangannya tertuju pada jubah hitam yang tinggi dan lelaki kurus. Pria tinggi dan kurus berjubah hitam tiba-tiba menatap Luo Feng. Tatapan aneh itu sepertinya membawa semacam saran tanpa bentuk, namun tekad Luo Feng sangat kuat, tidak terpengaruh sama sekali, matanya yang dingin menatap ke belakang, hampir seolah-olah binatang bertanduk emas sedang menatap lawannya. 2 materi yang dianggap oleh abadi sebagai 10 besar, saat ini, mereka tidak bisa berharap lagi untuk dicocokkan satu sama lain. 1000 jenius berkumpul bersama, banyak yang dianggap sebagai top 10, top 20, atau menganggap diri mereka sebagai jenius mutlak, semua saling memandang. Selamat untuk kalian semua, sebuah suara melayang, memasuki 1000 pikiran. Mereka semua menyadari bahwa pria berskala ungu lapis baja hijau telah muncul di hadapan mereka. Kalian semua adalah jenius ini kompetisi paling elit 1000 dari ras manusia 1008 negara semesta. Perusahaan jagat raya virtual kami akan membina kamu sebaik mungkin. Jika ada yang ingin tidak masuk perusahaan jagat maya, kamu dapat berbicara sekarang. Semuanya diam, tidak ada yang bersuara. Sangat bagus. Namun, kamu harus memahami bahwa akan selalu ada persaingan di dalam alam semesta, di mana ada persaingan, kamu 1000 orang jenius tidak dapat berharap, untuk menerima jumlah pengasuhan dan sumber daya yang sama, bahkan perusahaan alam semesta virtual kami tidak berani menyia-nyiakan sumber daya berharga seperti itu. Pria berskala ungu lapis baja hijau tersenyum, aku akan mengumumkan ini. Dari 1000 kamu, peringkat 101 hingga 1000, kamu dapat menerima 10 elemen campuran dalam bentuk uang tunai, kamu dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar, kamu dapat memasukkan inti dari area rahasia fase terakhir, perusahaan virtual jagat maya. Peringkat 11-100, kamu dianugerahi 100 elemen campuran dalam bentuk tunai, kamu dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti dari surga dan daerah rahasia tanah, perusahaan virtual ini. Peringkat 3-10, kamu dianugerahi 1000 elemen campuran dalam bentuk tunai, kamu dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti dari area rahasia awal mutlak, perusahaan virtual ini. Peringkat 1 dan 2, kamu dianugerahi 10.000 elemen campuran dalam bentuk tunai, kamu dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti dari area rahasia primal, perusahaan virtual ini. Dalam keadaan normal,
Area rahasia primal hanya menerima satu jenius setiap kompetisi. Namun level badge ini lebih luar biasa, maka eselon atas perusahaan virtual jagat maya telah membahas dan memberikan slot badge 2 kamu, untuk memasuki area rahasia primal. Semua orang terdiam, 1000 jenius absolut penasaran, fase terakhir, surga dan tanah, absolute beginning dan primal area rahasia, hanya apa yang ada di balik 4 tempat ini. Namun hanya dari nama-nama yang semua orang tahu sangat jelas, area rahasia primal adalah yang terbaik dari grup. 1000 dari kalian, masih ada yang kuat dan yang lemah, ganjaran secara alami akan berbeda. Mulai besok duel akan dimulai, memilih pemenang terakhir. Suara pria bersalju ungu lapis baja hijau itu melamun dan jauh, bergema di benak semua orang. Aturan untuk pertempuran telah dikirim kepada kalian semua, dapatkan istirahat yang baik untuk hari ini. Pria berskala ungu lapis baja hijau segera menghilang setelah ia selesai. Pada saat ini 1008 yang abadi memulai diskusi mereka. Area rahasia utama, mereka menyerap 2 kali ini. Aku awalnya berpikir slot dari area rahasia utama itu pasti akan menjadi milik pejuang bernama Bolan itu. Aku tidak pernah berharap memiliki slot tambahan. Perusahaan alam semesta virtual, jarang sekali mereka begitu murah hati. Selama masa abadi sedang dibahas, Luo Feng dan yang lainnya dari 1000 semuanya menundukkan kepala untuk melihat layar di pergelangan tangan mereka, di atasnya ditampilkan aturan duel yang telah mereka terima. Luo Feng mengerutkan alisnya saat dia melihat. Aturannya adalah sebagai berikut. 3 putaran duel yang baru saja berakhir, di mana 900 yang berhasil melewati dan menerima 900 slot, mereka akan dinilai berdasarkan kinerja mereka dalam 3 putaran ini. Sistem perusahaan jagat maya akan memilih dari 100 yang paling luar biasa ini. Mereka adalah, Jialai, Kapeng T, Lasha, Lei Si, Wu Tewei Sike. 100 ini akan terlibat dalam duel dengan 100 awal dari ruang pelatihan. Total 200 orang terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1. 100 orang yang menang memiliki hak untuk memasuki surga dan area rahasia tanah. Adapun 900 lainnya, mereka semua akan memasuki area rahasia fase terakhir. Di antara 100 pemenang, menurut penilaian sistem alam semesta virtual, mereka akan memilih 20 yang paling luar biasa dan memungkinkan 20 ini untuk bertarung 1 lawan 1, dan memutuskan 10 final. 10 besar memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal absolute. Tanggal 1 dan 2 dari 10 teratas juga akan dipilih dari sana untuk memasuki area rahasia primal. Lampiran di bawah ini memiliki detail spesifik pertempuran. Aturan ini benar-benar dogmatis. Luo Feng berpikir, mereka benar-benar membiarkan sistem alam semesta virtual memilih 100 dari 900, untuk bertarung dengan 100 teratas saat ini. Sepertinya perusahaan alam semesta virtual memiliki kepercayaan dan kepercayaan penuh pada sistem mereka. Bagaimanapun masalahnya tidak mempengaruhi aku punya hak untuk berperang. Bagaimana bisa begini? Mereka bahkan tidak memberi kita hak untuk berduel. Itu terlalu banyak. Ini terlalu percaya diri dalam sistem alam semesta virtual. Di alun-alun, para jenius absolut lainnya meledak marah. Aturan putaran ini berarti bahwa 800 dari 1000 final segera keluar dari permainan, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menampilkan kekuatan mereka. Secara alami banyak dari para jenius yang sangat tidak bahagia dan tidak puas. Perusahaan alam semesta virtual. Suara tajam meraung keras, Luo Feng bahkan merasakan sedikit ketidaknyamanan di telinganya, berbalik untuk melihat. Di antara kelompok, tingginya 5 meter, bertubuh kurus, dengan mata vertikal di tengah dahinya, ekspresi pemuda ini sedih, ada kegilaan di 3 matanya, mengamuk dan berteriak. Aku memiliki jaminan 100% untuk masuk 100 besar, bahkan 20 besar. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa langsung mengandalkan sistem alam semesta virtual dan hanya membuang aku? Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Tidak adil. Itu tidak adil. Selain itu, yang lain mulai berteriak. Cara ini tidak adil. Sebenarnya pertempuran, siapapun yang kalah dihilangkan, itu cara yang adil, kalau tidak kita tidak akan menerima ini. Segera sekitar 10 pemuda dari berbagai negara di dunia mulai berteriak. Luo Feng, Rong Jun dan yang lainnya di daftar nama 200 tetap tenang, namun 800 lainnya marah-marah dengan pemuda bermata 3, sisanya sangat tidak bahagia. Diam, apa yang sedang kamu lakukan? Semua tutup mulut. 1008 undings yang jauh, banyak dari mereka mengamuk,
secara bersamaan bahwa kesadaran dan tekanan yang kuat meluas, segera menekan 800 pemuda, menyebabkan mereka semua menjadi pucat, semua menggigil, kaki mereka gemetar, akhirnya beberapa tidak bisa mengambil dan berlutut, dan kemudian, mereka semua berlutut, tidak mampu menahan tekanan. 800 pemuda berlutut, 1008 yang abadi tanpa jaminan, semuanya muncul di depan para jenius, memandangi mereka. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Di antara kelompok yang berlutut, pemuda bermata 3 itu membenturkan tinjunya ke tanah, otot-ototnya bergerak seperti cacing tanah, memaksa kepalanya naik dan mengaum. Idiot, dari 1008 yang abadi, raksasa lapis baja skala tampak dingin pada pemuda bermata 3. Pada saat ini, suara yang jauh melamun bergema, jika seseorang tidak menerima atau meragukan aturan sistem alam semesta virtual, seseorang dapat memilih untuk tidak bergabung dengan perusahaan semesta virtual kami. Perusahaan alam semesta virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Suara itu bergema di seluruh negeri dan langit, membuat ekspresi dari 800 jenius berlutut berubah. Berdiri di samping, Luo Feng, Savage Rongjun, Dewa Kematian Bolan dan 200 lainnya semuanya terkejut. Dia benar-benar menjawab seperti itu. Luo Feng terkejut. 800 jenius tidak berani percaya. Pemuda bermata 3 juga memiliki ekspresi tidak percaya. Benar, mereka semua benar-benar jenius. Di negara-negara semesta mereka nomor 1. Selalu duduk tinggi di atas alas, bahkan para pemimpin negara semesta sangat menghormatinya, pendapatnya dihormati oleh banyak orang. Dari sudut pandang pemuda itu, aturan ini hanya sombong, permintaannya harus dapat dipenuhi, namun jawaban dari perusahaan semesta virtual adalah sesederhana itu. Jika kamu tidak setuju, pergi saja, tidak ada yang memaksa kamu untuk bergabung. Sesederhana itu, benar-benar bodoh. Di antara 1008 yang tidak berpakaian, seorang pria berambut hitam panjang, memandangi 800 orang yang berlutut, berkata dengan dingin, eselon atas perusahaan alam semesta maya membuat aturan dan keputusan, apakah kamu pikir kalian bajingan sebenarnya bisa mengubahnya? Kamu benar-benar di depan dirimu sendiri. Jika itu pejuang Dewa Bolan yang mengangkat pendapat, mungkin itu akan menarik perhatian. Tapi itu hanya karena dia sudah lama dianggap sebagai orang yang memasuki area rahasia primal, anggota area rahasia primal. Seorang lelaki tua berjubah putih yang ditutupi sisik perak memandangi pemuda bermata 3 itu, adapun dirimu, hanya lapisan terluar dari inti, bagaimana kamu berani menolak? Bajingan kecil, ingat, kamu mungkin jenius paling elit di negara-negara jagat raya kamu, namun di perusahaan jagat maya, mereka menyelenggarakan kompetisi jenius tingkat bintang setiap 10.000 tahun, dan kompetisi jenius tingkat jagat raya. Di dalam perusahaan jagat maya, ada jenius yang tak terhitung jumlahnya, yang kuat banyak jumlahnya seperti angin, kalian semua harus tetap rendah hati, itu lebih cocok untukmu. Melawan keputusan eselon atas adalah kesalahan besar. 1008 yang abadi tanpa jaminan, mereka semua sangat jelas bahwa ini semua adalah jenius yang sangat berbakat, namun jenius biasanya memiliki kebanggaan, masalah temperamen. Dan jalan menuju puncak kekuatan sangat panjang dan melelahkan. Jika seseorang selalu menjaga harga diri seperti ini, itu sangat mudah untuk jatuh, maka dengan keras menjatuhkan mereka kembali adalah hal yang baik. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, Luo Feng dan Rongjun duduk di kursi, sedangkan untuk 3 lainnya, mereka semua tersingkir dalam 3 duel putaran. Sebelumnya, aku masih sedikit bangga, namun adegan itu sebelumnya, aku mengerti sekarang, di mata perusahaan alam semesta virtual, kita hanya beberapa bibit yang mereka serap. Luo Feng menggelengkan kepalanya, perusahaan alam semesta virtual itu sendiri telah mengumpulkan banyak-banyak orang jenius. Posisinya tidak sama, tentu saja kata-kata dan pendapat kita juga penting di tingkat yang berbeda. Savage berkata dengan pelan, keempat area rahasia adalah cara pembedaan alam semesta virtual antara anggota mereka. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh yang abadi sebelumnya? Mungkin hanya pendapat Dewa Kematian Bolan yang akan mendapat pengakuan. Luo Feng mengangguk. Daerah rahasia primal, daftar nama sangat pendek. Savage berkata, perusahaan alam semesta virtual, kekuatan yang begitu besar, jumlah penguasa sektor di daerah rahasia primal, aku mendengar hanya ada 100 orang.
Luo Feng sangat terkejut. Penguasa sektor memiliki masa hidup yang panjang, bahkan di negara semesta Ganwu penguasa sektor melebihi 1 juta, dan perusahaan alam semesta virtual 100 hingga 1000 kali lebih kuat dan lebih besar. Berapa banyak penguasa sektor yang mereka miliki? Dan jumlah penguasa sektor yang memasuki area rahasia primal hanya total 100 orang. Jadi, kamu harus mengerti betapa istimewanya area rahasia primal ini yang menyerap 2 anggota. Savage berbicara, area rahasia primal, sebagai inti dari level internal perusahaan alam semesta virtual, seperti Dewa Kematian Bolan, meskipun dia hanya seorang bintang tingkat atau lambat tingkat alam semesta, posisinya masih sangat tinggi, bahkan kaisar kamu dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak dapat menandingi dia. Luo Feng tertegun. Posisi anggota daerah rahasia mula-mula, lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kanan. Para penguasa sektor di area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual hanya 100. Orang bisa dengan mudah melihat betapa istimewanya menjadi anggota. Menjadi lebih tinggi dari Kaisar Bintang tidak aneh. Juga, ku dengar, para anggota memiliki pengawal khusus. Savage berbicara, pemimpin penjaga adalah abadi, dan dalam penjaga ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain. Tidak peduli seberapa tenang Luo Feng, dia tidak bisa menahan pandangan lebar. Mengutuk. Apakah itu benar? Ucap Luo Feng tidak bisa menahan diri tetapi kehilangan ketenangannya. Anggota daerah rahasia utama yang memiliki penjaga tidak aneh, namun pemimpin penjaga itu sebenarnya tidak mati. Ini terlalu menakutkan. Jangan kaget, perusahaan jagat maya, sebagai salah satu dari 5 Leviathan hebat, bahkan yang tidak berkepala panjang, di perusahaan jagat maya, banyak di antaranya hanya berada di area rahasia awal absolute. Hanya dari posisi mereka jauh lebih rendah. Savage berbicara, kamu harus mengerti, betapa berharganya dan tingginya posisi menjadi anggota daerah rahasia utama. Siapapun di antara mereka, adalah elit yang sangat penting dalam perusahaan, hanya sumber daya yang dihabiskan untuk mereka, jika diubah menjadi uang tunai, adalah jumlah yang sangat luar biasa. Mendengar itu Luo Feng benar-benar terpana. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.